Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kita diberikan nikmat akan ilmu pengetahuan ya. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran mata kuliah pengembangan produk. Kali ini kita akan membahas tentang idea generation dan idea screening atau pembuatan ide dan seleksi ide dalam suatu tahapan pengembangan produk. Adapun capaian pembelajaran dari video kali ini adalah mahasiswa mampu menjabarkan konsep pembuatan ide dan pemilihan ide yang menjadi bagian dari tahapan proses pengembangan produk. Yang kedua, mahasiswa mampu mempraktekkan tahapan pembuatan ide dan seleksi ide dalam mengembangkan produk agroindustri. Sebelumnya, kita telah belajar bersama-sama mengenai tahapan-tahapan dalam pengembangan produk. Dan seperti yang kita ketahui, tahapan pertama dalam pengembangan produk adalah pembuatan ide. Menghasilkan sebuah ide dalam proses pengembangan produk adalah fase pertama yang dilakukan secara sistematis. Bahkan perusahaan global dapat menghasilkan ratusan ide dasar dalam menghasilkan satu buah produk yang inovatif. Sejauh mana produk yang dihasilkan oleh sebuah enterprise yang berkualitas sangat bergantung pada fase ini, yaitu fase pembuatan ide. Tahapan menghasilkan ide adalah tahapan yang tidak memerlukan biaya yang tinggi, serta prosesnya cukup cepat bila dibandingkan dengan tahapan-tahapan pengembangan produk yang lain. Tim pengembangan produk ketika menghasilkan sebuah ide yang bagus akan meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk melanjutkan tahapan-tahapan pengembangan produk. Menurut Kotler dan Armstrong, tahun 2018 membagi 3 sumber utama dalam memperoleh ide di suatu perusahaan. Yang pertama, dari internal perusahaan. Yang dimaksud dengan dari internal perusahaan berarti dari staf yang ada di perusahaan tersebut, baik itu top management, middle management, maupun non-managerial staff. Sebagai contoh, Chick-fil-A, sebuah jaringan fast food restoran yang terkenal di Amerika, mendirikan sebuah innovation center yang diberi nama Hatch, di mana innovation center ini untuk mengakomodir seluruh stafnya dalam menuangkan opini atau pendapat untuk sebuah ide dalam mengembangkan produk yang lebih berkualitas. Contoh yang lain adalah perusahaan AT&T dengan membentuk jaringan online internal yang disebut dengan The Innovation Center atau The Innovation Pipeline, di mana sistem informasi ini mengakomodir seluruh sivitas yang ada di dalam perusahaan tersebut untuk menuangkan idenya. Ketika ide tersebut dianggap baik oleh top manajemen, maka akan dibiayai oleh top manajemen dan diteruskan ke dalam tahapan pengembangan produk selanjutnya. LinkedIn Corporation juga memiliki program yang disebut inkubator, di mana karyawan dapat membentuk tim dari berbagai area atau departemen atau fungsional. Mereka bersama-sama untuk menyampaikan idenya, dan bila ide ini disetujui oleh top manajemen, maka akan diteruskan menjadi sebuah proyek pengembangan produk. Sumber yang kedua adalah eksternal perusahaan. Eksternal perusahaan ini bisa dari penyuplai atau supplier, distributor, atau bahkan konsumen. Distributor dapat memberikan informasi penting mengenai permasalahan yang dialami oleh pelanggan, dan informasi tersebut menjadi masukan penting bagi tim pengembangan produk. Kompetitor juga dapat menjadi referensi utama bagi sebuah perusahaan dalam mendesain produk mereka. Mengapa demikian? Karena kompetitor adalah pesaing yang memiliki atau memproduksi produk yang sama, produk yang memiliki karakteristik sama, sehingga perusahaan perlu mempelajari kompetitor tersebut. Namun, sumber eksternal yang paling penting adalah customer atau pelanggan. Karena
sebuah perusahaan bila ingin mengembangkan produknya dengan baik, dengan kualitas yang baik, mereka harus betul-betul memahami apa yang menjadi keinginan konsumen atau yang disebut dengan the voice of customer. Sumber yang ketiga adalah crowdsourcing. Pendekatan ini melibatkan komunitas yang besar. Komunitas tersebut bisa berupa konsumen atau independent scientist atau bahkan publik, yang mana perusahaan menyediakan sebuah platform untuk agar publik dapat menuangkan idenya, dapat menuangkan pendapatnya, dan dapat menilai produk yang sudah mereka buat. Sehingga informasi ini menjadi penting bagi tim pengembangan produk untuk diolah sehingga menjadi sebuah beberapa ide. Sedangkan sumber yang ketiga adalah crowdsourcing. Pendekatan ini melibatkan beberapa komunitas. Sebagai contoh, komunitas konsumen yang loyal terhadap produk tersebut. Komunitas peneliti yang memiliki fokus meneliti produk tersebut. Atau bahkan publik secara umum. Sehingga perusahaan menyediakan sebuah platform seperti online survei atau form yang dapat diakses oleh publik, sehingga publik atau komunitas-komunitas ini dapat menuangkan ide mereka, memberikan pendapat mereka, sehingga informasi-informasi ini menjadi penting bagi tim pengembangan produk dalam menghasilkan beberapa ide. Nah, salah satu teknik yang sangat populer dalam proses pembentukan ide adalah brainstorming. Brainstorming didefinisikan sebagai metode pemecahan masalah dengan cara mendorong setiap orang dalam suatu kelompok atau tim untuk mengeluarkan ide-ide kreatif terhadap permasalahan yang dibahas. Di dalam sebuah tim, melakukan brainstorming yang efektif dan efisien perlu memperhatikan beberapa aturan, seperti yang dipopulerkan oleh Owo et al. Di tahun 2016 di dalam Osborne. Yang pertama, tim boleh mengkritik ide tim yang lain asalkan kritikan tersebut dilakukan di sesi akhir diskusi agar tidak mengganggu diskusi tersebut. Yang kedua adalah mendorong anggota tim dalam mengeksplor ide mereka sebanyak mungkin, karena semakin banyak ide akan meningkatkan peluang untuk menghasilkan ide yang bagus. Yang ketiga adalah melakukan kombinasi, asosiasi, dan integrasi ide antar anggota tim. Karena hal ini perlu dilakukan untuk menghasilkan ide yang baik pada akhirnya. Yang keempat adalah setiap anggota tim harus mengusulkan ide mereka masing-masing, sehingga tidak ada anggota tim yang tidak memberikan opini atau pendapat mereka. Adapun teknik selain brainstorming yang dipopulerkan oleh Lux et al. Di tahun 2016 adalah konsep visualisasi, empati, dan pembentukan ide. Konsep ini untuk menstimulus tim pengembangan produk dalam mengeksplor ide mereka. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah visualisasi. Anggota kelompok sebelum dilakukan brainstorming diminta oleh ketua kelompok atau koordinator kelompok untuk menyiapkan gambar dari target konsumen yang terdiri dari kira-kira 3-5 gambar untuk setiap anggota. Gambar tersebut merefleksikan satu masalah tertentu yang dihadapi oleh konsumen terkait produk tersebut. Penyusunan gambar visual membantu anggota lain untuk melihat sasaran dari produk yang akan dirancang dan prioritas yang dianggap penting bagi konsumen. Yang kedua, ketika brainstorming dilaksanakan, anggota kelompok menempel gambar-gambar tersebut dan membentuk sebuah peta visual untuk menggambarkan kegiatan yang berkaitan antar satu gambar dengan gambar yang lain. Kemudian masing-masing anggota kelompok diminta bergantian untuk mendeskripsikan secara lisan peta visual yang mereka buat dengan
merujuk pada beberapa poin. Siapakah konsumen ini, di mana mereka tinggal, produk lain apa yang mereka miliki, hal apa yang mereka suka dari produk tersebut, dan hal apa yang tidak mereka suka dari produk tersebut. Seyogianya, brainstorming dipimpin oleh seorang moderator. Anggota kelompok bersama-sama mengidentifikasi kesamaan karakter segmen konsumen yang paling banyak diceritakan oleh setiap anggota tim. Selanjutnya adalah empati. Setelah gambaran visual anggota tim terhadap target konsumen yang kuat itu terbentuk, fase empati dimulai. Anggota tim diminta untuk mengidentifikasi titik permasalahan yang dimiliki setiap konsumen terhadap produk yang ada dan kemungkinan atau alternatif solusi yang ditawarkan. Tahapan selanjutnya adalah pembentukan ide. Tahapan terakhir ini adalah menentukan ide dari banyak alternatif ide yang sudah terkumpul. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Tim diminta untuk memikirkan solusi dalam bentuk ide produk yang akan memecahkan masalah konsumen yang telah dibuat pada fase visualisasi oleh setiap anggota. Ide tersebut disusun menjadi peta visual. Kemudian yang kedua, tim mencari 3 atau 5 produk yang sudah ada atau yang kita sebut dengan existing product dan melakukan matching dengan peta visual yang sudah disusun. Setelah proses matching dilakukan, kemudian tim mendiskusikan dan dipilih mana konsep terbaik yang sudah dimodifikasi, yang mana konsep ini menjadi sebuah solusi dari permasalahan produk tersebut. Fase kedua dari tahapan pengembangan produk adalah idea screening atau pemilihan ide. Pemilihan ide ini bertujuan untuk mendapatkan ide terbaik yang sudah terkumpul pada fase sebelumnya. Hal tersebut berkaitan dengan efisiensi biaya dalam pengembangan produk. Oleh karena itu, fase pemilihan ide ini juga menjadi tugas tim pengembangan produk setelah tim melakukan pembuatan ide. Adapun beberapa teknik di dalam idea screening diantaranya, yang pertama adalah external decision, di mana yang dimaksud dengan external decision ini adalah melibatkan pihak di luar perusahaan dalam memilih konsep yang terbaik. Pihak yang paling potensial adalah konsumen, klien, atau mungkin bahkan panel expert atau panel ahli di dalam produk tersebut. Perusahaan membuat atau merancang semacam platform atau formulir di mana formulir ini berisikan beberapa alternatif ide yang mana nanti dinilai oleh eksternal perusahaan. Yang kedua adalah product champion. Penentuan ide atau konsep yang terbaik berdasarkan intuisi personal tim pengembangan produk. Yang ketiga adalah online survey atau crowdsourcing. Perusahaan melaksanakan survei dengan memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan penilaian dari beberapa alternatif ide untuk memilih ide yang terbaik. Yang keempat adalah decision matrix, di mana decision matrix ini memberikan skor pada setiap konsep berdasarkan kriteria tertentu dan parameter tertentu yang diberikan bobot, sehingga nanti dinilai mana nilai yang paling tinggi, itulah ide terbaik yang akan dipilih dan dibawa pada proses selanjutnya. Nah, kita telah belajar bagaimana membuat ide dan memilih ide di suatu perusahaan sebagai bagian dari proses pengembangan produk. Selanjutnya, sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran dari video ini, saya akan memberikan beberapa instruksi kepada mahasiswa mengenai tugas yang akan dilakukan.
Nah, baru saja kita mempelajari tahapan awal dari pengembangan produk, yaitu pembuatan ide dan pemilihan ide. Video selanjutnya kita akan belajar mengenai konsep development and testing yang merupakan tahapan selanjutnya dari pengembangan produk. Bila Anda tertarik berdiskusi mengenai materi ini, silahkan menghubungi saya melalui email berikut. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.